Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rafika Andari di sini. Bagaimana kabar saudara sekalian? Masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa subscribe channel YouTube dan follow Instagram saya ya. Terima kasih. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi fisika, yaitu mengenai fluida. Ini materi baru setelah suhu dan kalor. Ya. Apa itu fluida? Fluida adalah semua zat yang bisa mengalir. Jenis fluida itu ada fluida statis, ada fluida dinamis atau dinamik. Kita lihat apa itu fluida statis. Fluida yang mempelajari hukum sifat yang berlaku pada fluida yang diam. Jadi statis itu diam. Sedangkan dinamis mempelajari hukum-hukum sifat-sifat yang berlaku pada fluida yang mengalir. Dinamis sama dengan dinamika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai yang statis dulu ya. Jadi fluida itu selalu mempunyai bentuk yang dapat berubah secara kontinu seperti wadahnya, sebagai akibat gaya geser atau tidak dapat menahan gaya geser. Contohnya, pada balon dia akan berbentuk seperti balon, pada tabung akan berbentuk seperti tabung, dan pada kotak dia akan berbentuk seperti kotak. Seperti itu. Kita lihat fluida statis ya. Ini peta konsepnya. Jadi yang akan kita bahas di sini yang pendahuluan saja dulu ya, sampai bagian yang sini. Ya, jadi pada fluida itu dia nanti memiliki tekanan hidrostatis. Tekanan ini dipengaruhi oleh ketinggian, massa jenis, dan kecepatan gravitasi. Untuk pertemuan selanjutnya, hukum Pascal dan hukum Archimedes nanti akan kita bahas khusus satu video ya. Hukum Pascal 1, Archimedes 1. Kita masuk ke tekanan hidrostatis terlebih dahulu. Di tekanan, apa itu tekanan? Dalam fisika artinya adalah besar gaya yang bekerja pada suatu benda setiap satuan luas. P sama dengan F per A. P itu tekanan, Newton per meter kuadrat. F itu gaya, satuannya Newton, dan A itu luas penampang yang dikenai gaya, satuannya meter kuadrat. Kemudian tekanan hidrostatis, tekanan pada zat cair yang disebabkan oleh fluida yang tidak bergerak. Hidrostatis itu kan artinya diam ya, fluida diam ya, yang dialami oleh suatu titik dalam fluida diakibatkan oleh gaya berat fluida yang berada di atas titik tersebut. Jadi besarnya tekanan hidrostatis ini dipengaruhi oleh apa? Yang pertama massa jenis, kemudian kedalaman atau ketinggian zat cair, dan percepatan gravitasi. Ya, kita lihat yang pertama massa jenis. Jadi kalau kita perhatikan, banyak orang mengatakan bahwa buah manggis lebih berat daripada kapas, atau besi lebih berat daripada plastik. Apakah ini benar? Jadi hal ini tidak seluruhnya benar ya, karena ini tergantung pada masing-masing ukurannya. Jadi kalau massanya pasti sama. 1 kg besi dengan 1 kg kapas itu sama massanya. Yang berbeda apa? Berbeda nanti adalah massa jenis. Ya, kita lihat apa itu massa jenis. Jadi suatu sifat penting dari suatu zat, rasio massa terhadap volumenya, ini yang disebut dengan massa jenis. Simbolnya rho ya, dibaca ya. Nulisnya seperti ini, rho. Massa, perbandingan massa dengan volume bendanya. Massa jenis disebut juga densitas. Jadi satuannya kilogram. Untuk massa dan volume meter pangkat 3, kilogram meter per meter pangkat 3. Apa hukum utama hidrostatis? Hukum pertama utama hidrostatis itu menyatakan bahwa seperti gambar ini, ada tekanan di titik P1 dan P2. P1 dan P2 ya. Jadi tekanan pada P1 dan P2 itu nanti besarnya akan sama, yaitu dipengaruhi oleh rho, G, dan H, ketinggian zat cair ini. Nanti ada H1 dan H2. Jadi yang penting di sini adalah dalam berjana berhubungan yang diisi dengan satu zat cair,
dalam keseimbangan, permukaan zat cairnya terletak dalam suatu bidang datar. Jadi ini hukum dari hidrostatis itu, tekanan pada dua buah titik pada bejana ini sama, P1 akan sama dengan P2. Seperti itu. Jadi ini tadi ya, tekanan itu dipengaruhi oleh Rho massa jenis, G gravitasi, dan H itu ketinggian. Kita lihat contoh soal. Yang pertama, sebuah kotak beratnya 500 Newton dan luas alasnya 1 meter kuadrat diletakkan di atas lantai. Hitunglah tekanan yang diberikan kotak pada lantai. Yang diketahui adalah F dan A. Jadi P sama dengan F per A. Tinggal dibagi saja ya. 500 Newton per meter kuadrat per 1 meter kuadrat, berarti 500 Newton per meter kuadrat. Ingat, satuan tekanan itu Newton per meter kuadrat. Jadi kalau luasnya belum dalam meter kuadrat, dirubah dulu ya. Bisa dipahami untuk contoh soal ini. Kemudian kita lihat contoh soal yang kedua. Tekanan yang bekerja di dasar sebuah wadah berisi raksa adalah 86.632 PA. PA itu satuan Pascal. Selain Newton per meter kuadrat, satuan tekanan ada juga Pascal atau disingkat PA. Berapakah ketinggian raksa pada wadah tersebut jika Rho raksanya 13.600 kg per meter pangkat 3 dan nilai G-nya 9,8. Berarti yang diketahui adalah P untuk tekanan raksa, kemudian massa jenisnya, dan G. Berarti Rho P sama dengan gitu ya, Rho dikali G dikali H, tinggal dikalikan saja. Tapi yang di sini yang ditanyakan adalah nilai H-nya. Berarti H sama dengan P dibagi Rho dikali G. Ya, P-nya 86.632 dibagi dengan ini ya, 13.600 dikali dengan 9,8, dapatlah nilainya 0,65 meter. Ya. Jadi inilah ketinggian raksa itu 0,65 meter atau 65 cm. Ya, ini mengenai tekanan hidrostatik. Ya, jadi 3 hal yang mempengaruhi tekanan itu adalah massa jenis, percepatan gravitasi, dan ketinggian zat cair. Baik, itulah materi pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Untuk berikutnya akan kita jelaskan lebih dalam pada video berikutnya ya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tetaplah di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.